Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah sobat ngaji dimanapun kalian berada. Pada kesempatan hari ini kita dipertemukan lagi dengan membahas topik yang sangat menarik bersama saya Wahyu Rangga Pratama Putra dan juga Ustadz Haji Muhammad Najamul Ilmi SAG Alsi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Jadi Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang cara mengatasi tuduhan buruk pada diri kita. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz secara rincinya? Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngaji yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih menindaklanjuti pertemuan yang kemarin tentang bagaimana sikap-sikap kita dalam berinteraksi sosial. Salah satu yang muncul dalam interaksi sosial adalah munculnya mood ataupun perasaan-perasaan yang menjadikan kita enak dalam berinteraksi sosial ataupun malah sebaliknya tidak enak dalam berinteraksi sosial. Salah satunya tentunya tadi ketika ada tuduhan yang diarahkan kepada kita dalam interaksi sosial, yang terkadang muncul dari orang lain ataupun bahkan dari teman kita, sahabat kita, maka bagaimana kita menyikapinya, kan begitu ya. Jadi mungkin sobat ngaji juga di rumah juga akan merasakan seperti itu. Tapi kalau kita kaji dengan lebih dalam, maka kita akan mendapatkan solusinya. Yang pertama adalah satu, penguasaan diri dalam menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini, termasuk kita dalam berinteraksi sosial, termasuk interaksi sosial kita dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Maka ketika penguasaan diri ini menjadi semakin punya kemampuan untuk berinteraksi sosial, maka tentunya dia akan semakin bisa menyikapi apa yang terjadi dalam interaksi sosialnya. Maka dia harus membutuhkan satu tingkatan ilmu, tingkatan keyakinan bahwasannya apapun yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menggariskan segala sesuatu yang Allah takdirkan mesti bernilai positif. Ada nilai kesempurnaan dalam setiap takdirnya Allah, termasuk ketika Allah mentakdirkan ada orang atau teman kita yang mengkritik kita ataupun bahkan menuduh kita. Maka dari itu kemampuan ilmu kita adalah ketika kita mampu memahami apa yang sebenarnya Allah rahasiakan dalam takdirnya ini, mengungkap rahasia-rahasia atau hikmah-hikmah di balik semua kejadian. Salah satu contohnya ketika ada teman kita menuduh kita atau mengkritik kita, maka ketika kita berhusnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, maka kita akan menyikapi tuduhan tersebut, kritikan tersebut dengan kacamata yang positif. Maka dia akan melihat, oh iya, mungkin ada kekurangan dalam diri saya sehingga orang tersebut menuduh saya. Mungkin ada yang kurang pantas pada diri saya sehingga orang tersebut mengkritik saya. Maka tentunya pemahaman dan pengetahuan seperti ini akan menjadikan dia punya modal untuk berinteraksi dengan lebih baik, untuk bersikap dengan baik, kan begitu ya. Jadi bagaimana kita bersikap tergantung kadar pemahaman kita. Kalau kita memahami itu suatu kebaikan, maka kita akan menyikapinya dengan baik, dengan positive thinking, ya. Yang kedua, adanya kekuatan atau kemampuan untuk berakhlakul karimah, yaitu menyikapi sesuatu dengan baik. Apa sih inti dasar dari akhlakul karimah? Yaitu kemampuan untuk menahan diri, untuk bersikap sesuai dengan apa yang diperlukan dan dibutuhkan. Maka ketika kita mampu menahan diri untuk bersikap egois, untuk bersikap emosi, karena akhlakul karimah kita, maka kita akan menemukan rahasia-rahasia di balik apa yang terjadi saat itu. Maka kita akan menemukan hikmah yang Allah takdirkan ketika ada orang menguji kita dengan ejakannya, bahkan dengan tuduhannya, bahkan dengan kritikannya. Maka dua hal inilah yang menjadi bekal kita untuk bisa bersikap dengan baik dalam interaksi sosial kita, bahkan bagaimana kita menyikapi tuduhan-tuduhan yang mengarah pada kita. Demikian. Alhamdulillah. Jadi di sini ada pertanyaan dari teman-teman sobat ngaji di Instagram kita. Jadi pertanyaannya itu begini, Pak. Bagaimana kita menyikapi jika rasa mood
tidak enak untuk berinteraksi malah terjadi pada rekan atau saudara terdekat kita? Pertanyaan bagus sekali sobat muda. Bahwasanya terkadang memang muncul ya dalam interaksi sosial ini, kita sendiri muncul yang tidak enak ataupun bahkan teman kita yang tidak enak untuk berinteraksi, tidak muncul mood mereka untuk berinteraksi dengan kita, sehingga mereka mulai menyendiri, mulai membersihkan kita dari pergaulan dengan kita. Dan ini bagaimana kita sikap kita? Satu, seperti tadi, bahwasannya ketika saudara kita atau bahkan diri kita sendiri muncul rasa tidak mood, tentunya kita ingin tetap diperhatikan oleh teman-teman kita. Maka begitu pula dengan hal ini, kita tetap memberikan perhatian kepada teman-teman kita tadi. Bagaimana kita mengembalikan rasa mood itu kembali muncul, maka kita pun memberikan nilai-nilai positif dari adanya hubungan interaksi sosial ini. Kita memberikan kepada mereka dorongan motivasi untuk kembali bergaul dengan kita, untuk berinteraksi lagi dengan kita seperti sedia kala. Maka tentunya ini juga membutuhkan perhatian kita kepada saudara kita. Maka perhatian inilah bentuk rasa sayang, rasa kasih kita kepada teman-teman kita tadi. Bahkan Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita untuk selalu memberikan perhatian kita kepada saudara-saudara kita, bahkan kepada seluruh umat muslim yang dianggap sebagai saudaranya. Rasulullah pun bersabda, "Laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin." Tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang tidak punya rasa kepedulian dengan orang-orang Islam, tidak punya kepedulian dengan tetangganya, saudaranya yang mengalami kesulitan. Maka begitu pula dengan yang terjadi dengan sobat kita ketika mungkin muncul rasa tidak enak dalam pergaulan mereka. Kita harus menggali kenapa mereka tidak mood atau tidak ingin berinteraksi dengan kita. Mungkin ketika kita punya perhatian akhirnya menemukan, oh ternyata teman kita punya masalah yang belum terselesaikan. Maka hadirnya kita adalah usaha untuk memberikan perhatian, memberikan solusi kepada saudara-saudara kita atau teman kita tadi. Maka alangkah berbahagianya seorang sobat yang ketika dia membutuhkan perhatian dari sobatnya ini, sobatnya ada. Bukan dikatakan sahabat, ketika sahabatnya ini membutuhkan untuk bahu sandaran dan curhatan apa yang dikeluhkan, tidak ada teman yang ada di sampingnya. Maka tentunya kalau kita menjadi sobat ngaji ini, menjadi sobat pula dengan orang-orang yang kita cintai, maka kita akan menyiapkan bahu kita untuk menjadi saudara mereka, memberikan kelapangan hati kita untuk menerima curhatan mereka. Maka tentunya ini ada yang mendasari, yakni adalah rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah SWT, dan cinta kita kepada Allah kita tunjukkan bahwasanya kita punya perhatian kepada mereka. Insya Allah begitu. Sudah sangat jelas ya sobat yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Najamul Ilmi dalam kajian di episode kali ini. Semoga selalu memberikan keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.